Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ersa Larasati dan Ria Melistiva Dewi. Di sini kami akan membahas tentang media pembelajaran PKN untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan materi PKN yang diampu oleh Ibu Mahalastasa Bojo Basaf Pipana MPD. Apa itu media pembelajaran? Istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Pengertian umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Arif Rohani mendefinisikan media sebagai segala sesuatu yang dapat diindra yang berfungsi sebagai perantara, sarana, atau alat untuk proses komunikasi, proses belajar mengajar. Pengertian serupa diungkapkan Arif S. Sadiman yang menyatakan media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Dikaitkan dengan pembelajaran, media dimaknai sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi berupa materi ajar dari pengajar kepada peserta didik, sehingga peserta didik menjadi lebih tertarik dengan kegiatan pembelajaran. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memberikan rangsangan sehingga terjadi interaksi belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, mulai yang sederhana sampai yang paling kompleks. Media pembelajaran mempunyai peran besar dalam belajar. Apa aja sih? Peran media di dalam kegiatan pembelajaran sebagai berikut. Pertama, penyajian materi ajar menjadi lebih standar. Kedua, penyusunan media yang terencana dan terstruktur dengan baik. 3. Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. 4. Media dapat mempersingkat penyajian materi pembelajaran, misalnya dengan bantuan video. 5. Dengan media yang makin lama makin canggih, maka kegiatan pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja, tetapi dapat di mana saja. Selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat media pembelajaran yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Guru mungkin mempunyai penafsiran yang beraneka ragam tentang suatu hal. Melalui media, penafsiran yang beraneka ini dapat direduksi, sehingga materi tersampaikan secara seragam. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Media dapat menyampaikan informasi yang dapat didengar atau audio dan dapat dilihat secara visual, sehingga dapat mendeskripsikan prinsip, konsep, proses, maupun prosedur yang bersifat abstrak dan tidak lengkap menjadi lebih jelas dan lengkap. 3. Jumlah waktu belajar dapat dikurangi. Seringkali terjadi, para guru banyak menghabiskan waktu untuk menjelaskan materi ajar, padahal waktu yang dihabiskan tidak perlu sebanyak itu jika mereka memanfaatkan media dengan baik. Yang keempat, sikap positif siswa terhadap proses belajar dapat ditingkatkan. Dengan media, proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Hal ini dapat meningkatkan kecintaan dan apresiasi siswa pada ilmu pengetahuan dan proses pencarian ilmu. Kelima, peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif dan produktif. Dengan media, guru tidak perlu mengulang-ulang penjelasan, namun justru dapat mengurangi penjelasan verbal lisan, sehingga guru dapat memberikan perhatian lebih banyak kepada aspek pemberian motivasi, perhatian, bimbingan, dan sebagainya. Keenam, proses pembelajaran dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Media pembelajaran dapat dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja mereka mau, tanpa bergantung pada keberadaan guru. Jenis-jenis media pembelajaran. A. Berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya, media dapat dibedakan menjadi 3, yaitu media auditif, media visual, dan media audiovisual. Yang pertama, media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja. Yang termasuk jenis ini antara lain melalui tape recorder dan radio.
Yang kedua, media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan saja. Yang termasuk jenis ini adalah gambar, foto, serta benda nyata yang tidak bersuara. Yang ketiga, media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Beberapa contoh media audiovisual meliputi televisi, video, film, atau demonstrasi langsung. B. Media yang diproyeksikan. Media yang termasuk sebagai media yang diproyeksikan adalah overhead transpasi atau OHT. Dan slide OHT merupakan yang paling banyak digunakan karena relatif mudah dalam penyajian materinya, karena hanya dibutuhkan bahan transparasi dan alat tulis. C. Media audio. Media audio merupakan media yang fleksibel bentuknya, yang mudah dibawa dan praktis. Yang termasuk jenis ini antara lain tape kompo dan penguras suara. D. Media video. Media video dapat digunakan sebagai alat bantu mengajar pada berbagai bidang studi. Hal ini disebabkan oleh kemampuan video untuk memanipulasi kondisi ruang dan waktu, sehingga peserta didik atau siswa dapat diajak untuk melihat objek yang sangat kecil maupun objek yang sangat besar, objek yang berbahaya, objek lokasinya jauh di belahan bumi lain, maupun objek yang ada di luar angkasa. E. Media berbasis komputer. Media komputer sudah sangat populer pada saat ini. Hal ini dimanfaatkan oleh dunia pendidikan. Potensi media komputer yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas proses belajar sangat tinggi. Hal ini antara lain dikarenakan terjadi interaksi langsung siswa dengan materi pembelajaran. Media komputer juga dapat menampilkan unsur audiovisual yang bermanfaat untuk meningkatkan minat belajar siswa atau yang dikenal dengan program multimedia. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.